Halo guys, balik lagi bareng saya di Cinema TV. Seperti biasa saya akan meringkas alur cerita film bertema action fantasi diangkat dari video game berjudul Monster Hunter dirilis pada tahun 2020 kemarin. Bercerita tentang adanya portal yang menghubungkan dua dunia. Namun di salah satu dunia terdapat banyak monster yang menjadi ancaman bagi para manusia. Bagaimana jalan ceritanya? Yuk simak video ini sampai akhir. Dan bagi kalian yang menyukai video saya, silahkan subscribe aja sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Film dibuka dengan sebuah bahtera yang mengarungi lautan pasir yang sangat luas. Di bahtera tersebut terlihat seorang wanita yang sedang mengamati suatu menara yang dikelilingi oleh awan hitam. Kita juga diperlihatkan seorang pria yang sedang mempelajari rahasia menara itu dengan sebuah buku kuno. Di bahtera tersebut terdapat beberapa orang yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan tempurnya. Dan tiba-tiba monster besar muncul menghantam bahtera tersebut. Mereka menyebut monster itu dengan nama Diablos. Satu orang terjatuh dan film Monster Hunter dimulai. Scene kemudian berpindah ke dunia kita, di mana sekelompok tentara melakukan operasi gabungan dan seorang kapten yang bernama Natalie mendapatkan pesan suara dari tim lain. Pesan tersebut terdengar seperti meminta bantuan karena sedang menghadapi suatu badai yang sangat dahsyat. Tanpa lama-lama Natalie dan kelompoknya segera berangkat untuk menyusul tim tersebut. Di dalam perjalanan terlihat para tentara itu melewati tugu yang bertuliskan bahasa kuno. Setelah sampai di lokasi, mereka pun heran karena tim tersebut telah hilang dan hanya menyisahkan jejak kendaraannya saja. Tentu saja mereka sangat kebingungan karena kendaraan tersebut adalah kendaraan baja yang sangat berat. Mana mungkin bisa menghilang begitu saja. Dan terlihatlah dari kejauhan badai yang sangat dahsyat mendekati mereka. Mereka segera menjauh, namun badai itu terlalu cepat menyusul. Di dalam badai terlihat tugu tadi menyala akibat kilatan petir dan terbentuklah awan aneh yang terlihat seperti ruang dimensi. Mereka akhirnya masuk ke awan tersebut dan terlemparlah mereka ke suatu tempat yang dipenuhi oleh gurun pasir. Natalie dan timnya kebingungan karena tempat tersebut berbeda dengan tempat sebelumnya. Ia segera meminta anggotanya untuk melihat lokasi melalui GPS yang ada, namun GPS itu ternyata sudah rusak akibat badai. Dari kejauhan terlihat menara yang dikelilingi oleh awan hitam dengan kilatan petir. Mereka semakin kebingungan karena menara tersebut tidak ada dalam peta. Natalie kemudian memerintahkan salah satu anggotanya untuk memeriksa situasi di sekitar. Dan alangkah kagetnya mereka karena melihat bangkai mobil baja dari tim lain yang mereka cari. Terlihat anggota tim tersebut telah tewas seperti habis terbakar api. Mereka menemukan sisa-sisa peluru yang menandakan bahwa telah terjadi pertempuran di tempat tersebut. Masih dalam keadaan kebingungan, mereka akhirnya bergerak untuk mencari jawaban. Di dalam perjalanan mereka terhenti karena melihat suatu kerangka raksasa. Terlihat seperti yang ada di dalam map Kalahari Garena Free Fire. Dan kita akan diperlihatkan seorang pria yang mengawasi mereka dari kejauhan. Kalian pasti masih ingatlah tentang pria yang terjatuh di awal film. Karena penampilannya seperti pemburu, kita panggil saja dia seorang hunter. Dia sebenarnya ingin memperingati Natalie dan timnya tentang adanya suatu bahaya yang mendekat. Namun para tentara itu menanggapinya sebagai suatu ancaman. Mereka menembaki si hunter. Tapi tiba-tiba makhluk besar dari dalam pasir mendekat. Dan itu adalah si monster pasir Diablos. Natalie dan timnya berusaha menembak, namun percuma saja. Salah satu anggota mereka tertusuk dan ia pun mengorbankan dirinya. Natalie dan yang lain pun segera lari di sela-sela batu dan masuk di suatu gua untuk bersembunyi.
Setelah beberapa saat, Diablos pun kembali ke dalam pasir. Di malam harinya salah satu tentara panik dengan apa yang baru saja mereka lalui. Tentu sajalah panik karena mereka baru melihat monster untuk pertama kalinya. Natalie berusaha menenangkannya dan tiba-tiba monster dengan jenis lain pun muncul dan langsung menusuk Natalie sehingga ia tak sadarkan diri. Para monster akhirnya berdatangan dengan jumlah yang tak terbatas. Mereka berusaha melawan sedangkan Hunter membantu dari kejauhan. Namun beberapa monster mendekati si Hunter sehingga ia harus mundur dan bersembunyi di guanya sendiri. Dan pada akhirnya para tentara pun modar satu persatu. Scene kemudian berpindah ke Natalie di mana ia sudah sadar dari pingsannya. Natalie berada di suatu tempat yang ternyata merupakan sarang para monster. Ia melihat rekan-rekannya yang sudah pada modar. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia mengambil tas medis dan berusaha kabur dari ke tempat itu. Dengan menggunakan suar, Natalie bertemu dengan salah satu rekannya yang juga ternyata selamat. Namun rekannya itu sudah sangat sekarat. Terlihat di tubuhnya dipenuhi oleh telur-telur para monster. Rupanya monster tersebut menggunakan tubuh manusia untuk berkembang biak. Natalie sudah pasti terkejut melihat itu dan salah satu monster muncul di depan mereka. Natalie berusaha melawan dan pada akhirnya ia berhasil keluar dari sarang para monster. Karena mengalami hal yang sangat mengerikan, sudah pasti Natalie merasa syok. Terlihat para monster berusaha mendekatinya dan ternyata para monster yang bernama Netera itu takut dengan cahaya matahari. Mereka hanya menyerang di kegelapan saja. Setelah sedikit tenang, Natalie beranjak pergi dan memanjat di atas batu besar untuk melihat situasi di sekitar. Dan terlihatlah hamparan padang pasir yang sangat luas. Singkat cerita, Natalie sadar bahwa dirinya kini telah terjebak di suatu tempat yang dipenuhi oleh para monster. Di tengah panas matahari, Natalie sangat kehausan. Ia berusaha mencari sumber air terdekat. Namun ia hanya mendapatkan air keruh yang sangat bau. Natalie terus berjalan dan sampai di suatu tempat yang dipenuhi oleh bangkai-bangkai kapal. Di dalam kapal itu Natalie mendengar suara aneh. Ia langsung siaga dan ternyata itu adalah Hunter. Karena memiliki bahasa yang berbeda, kesalahpahaman terjadi. Mereka bergelut hingga pada akhirnya Natalie berakhir menjadi tawanan. Malam pun tiba. Terlihat Natalie yang berada di gua si Hunter. Ia merasa sangat kehausan namun Hunter tak memberinya air. Di pagi harinya Hunter keluar dan memeriksa menara. Ia juga melihat Diablos yang selalu berpatroli di sana. Ketika masuk ke guanya ternyata Natalie sudah lepas dan kini giliran si Hunter yang menjadi tawanan. Saling ejek terjadi sehingga mereka kembali bergelut yang pada akhirnya Hunter terjatuh di sarang para monster Netera. Untung Natalie menolongnya dan mereka pun baikan. Natalie memberikan Hunter coklat sebagai tanda perdamaian, sedangkan Hunter memberikan Natalie air sebagai balasan. Setelah itu mereka berusaha pergi ke menara yang dikelilingi oleh awan hitam itu, karena Natalie yakin bahwa hanya awan tersebutlah yang bisa membawanya kembali ke dunianya. Tapi Diablos terus berkeliaran di dalam pasir. Hunter kemudian mengajak Natalie kembali ke sarang monster Netera. Dengan bahasa isyarat Hunter menjelaskan bahwa dengan racun monster mereka bisa membunuh Diablos. Di malam harinya Natalie mulai bernyanyi untuk memancing satu monster mendekatinya. Ketika monster itu terperangkap, Hunter langsung melompat dan menebas monster itu dengan pedang besarnya. Mereka berhasil mendapatkan sengatan monster Netera dan segera kembali ke gua untuk bersembunyi. Di dalam gua itu mereka saling mengenal satu sama lain. Di sini Hunter mengatakan kepada Natalie bahwa keluarganya telah mati akibat monster yang bernama Rathalos. Keesokan harinya mereka mulai mempersiapkan senjata dan peralatan lain untuk melawan Diablos. Hunter melumuri anak panahnya dengan racun monster Netera. Setelah itu ia mengajarkan Natalie cara menggunakan senjata para Hunter. Natalie berlatih menggunakan pedang kembar yang memiliki skin api. Saat semuanya sudah siap, mereka pun mulai beraksi.
Ketika Diablos teralihkan, mereka berlari ke mobil untuk mengambil senjata roket yang ada di sana. Tapi Diablos terlalu cepat mengejar. Hunter kemudian memutuskan untuk menjadi umpan. Ia bertarung dengan Diablos dan berhasil menembakkan anak panah beracun dan mengenai mata Diablos sehingga monster itu merasakan pusing. Natalie segera mengambil roket dan menembakkannya, namun ledakan tersebut belum mampu membunuh sang monster. Hunter naik ke kepala Diablos dan menusukkan pedang besarnya, namun ia terlempar dan langsung tak sadarkan diri. Sekarang giliran Natalie yang melompat naik. Natalie berusaha menekan pedang tersebut sehingga Diablos berhasil dikalahkan. Tanpa lama-lama Natalie segera mengambil kulit Diablos dan menggunakannya untuk membawa Hunter menjauh dari tempat itu. Setelah Hunter sadar, mereka melanjutkan perjalanannya. Mereka singgah di suatu tempat yang dipenuhi oleh pepohonan hijau. Di sana terdapat banyak monster-monster pemakan rumput yang bernama Apsros. Natalie yang kehausan itu segera menuju danau untuk minum, namun tiba-tiba monster air muncul dan Hunter segera menebasnya. Mereka pada akhirnya berpesta daging panggang. Di malam harinya mereka yang masih istirahat dikejutkan oleh suara monster yang membakar hutan. Hunter berkata bahwa itu adalah Rathalos, yaitu monster terkuat yang ada di sana. Karena hutan terbakar, para Apsros berlarian keluar sehingga Natalie dan Hunter terjebak. Dan datanglah seorang pria dengan pedang besar yang tentunya juga memiliki skin api. Pria ini adalah pria yang ada di awal film. Ia berusaha melindungi Natalie dari monster-monster yang berlarian. Sedangkan Hunter yang terpojok di pinggir tebing diselamatkan oleh rekan-rekannya. Saat semua beres, Natalie berterima kasih ke pria itu dan ternyata pria ini mengerti apa yang diucapkan Natalie. Tentunya itu membuat Natalie terkejut. Dan ia pun diberi cap 5 jari. Singkat cerita, Natalie berakhir menjadi tahanan para anggota Hunter. Di sini terlihat Hunter yang tidak bisa berbuat banyak dan pergi menemui bosnya, yang pada akhirnya Natalie dipertemukan kembali dengan si bos Hunter. Natalie bertanya mengapa ia bisa berada di sini dan si bos menjawab bahwa jawaban yang mereka cari ada di dalam rahasia Menara Langit. Konon katanya peradaban kuno mampu memasuki 2 dunia melalui Menara Langit. Dan itulah yang menjadi misi para Hunter untuk mematikan menara tersebut, karena membuka gerbang 2 dunia pernah menjadi bencana. Akan tetapi Menara Langit dijaga oleh monster yang paling mengerikan, Rathalos. Bos Hunter berkata bahwa satu-satunya kelemahan Rathalos adalah sesaat sebelum ia menyemburkan api. Si bos meminta Natalie untuk ikut bertempur bersamanya dan berjanji untuk membantu Natalie pulang ke dunianya. Keesokan harinya para Hunter mulai memanjat tebing untuk menuju Menara Langit. Di depan menara itu terlihatlah ruang dimensi yang terbentuk akibat petir secara tidak stabil. Mereka mulai masuk dan bersiap siaga karena kemungkinan Rathalos akan muncul. Dan benar saja, Rathalos tiba-tiba muncul di hadapan mereka dan membakar beberapa anggota Hunter. Pertempuran pun terjadi. Natalie merasa terpojok melompat dan terbentuklah ruang dimensi sehingga Natalie kembali ke dunianya. Ia disambut oleh tim penyelamat karena memang Natalie dan timnya telah dianggap hilang. Di dalam pesawat, Natalie segera diobati, namun tiba-tiba monster Rathalos juga muncul melalui ruang dimensi. Para tentara akhirnya mulai berdatangan dan pertempuran pun terjadi kembali di dunia Natalie. Singkat cerita, para tentara semua modar. Natalie tinggal sendiri berusaha mencari peralatan tempur yang ia butuhkan.
Dan ia pun segera mengajak Natalos untuk bertarung 1 lawan 1. Natalie berhasil meledakkan monster Rathalos, akan tetapi membunuhnya tidak semudah yang ia pikirkan. Natalie kemudian terpojok dan untung Hunter datang membantu. Dengan anak panah yang dilengkapi dinamik, Rathalos si monster terkuat akhirnya tumbang. Setelah pertempuran terlihatlah bos Hunter yang juga ikutan datang membantu. Namun badai terjadi sehingga ruang dimensi kembali terbentuk. Natalie dengan perasaan panik berkata bahwa mereka harus segera mematikan menara langit. Dan muncullah Rathalos lain dengan wajah yang jauh lebih menyeramkan. Mereka pun bersiap untuk bertarung dan film selesai.